Baik, Bapak Ibu sekalian, suaranya kedengar ya, dan dapatnya jelas ya. Baik, ini ada beberapa yang unit usaha yang kemudian dikelompokkan menjadi yang bakal nyungsep dan yang bakal naik daun. Nah, Kelor di mana sebetulnya kalau dalam konteks pandemi ini? Kelor itu posisinya ada di potential loser atau potential winner. Nah, posisi Kelor ternyata ada di potensial winnernya. Mengapa? Karena memang Kelor dijadikan medical supply, kemudian untuk food processing dan retail, dan untuk personal dan kesehatan seperti itu. Jadi Kelor dalam posisi COVID justru naik daun. Dia beberapa kali lipat naik omset daripada sebelum COVID. Nah, Bapak Ibu sekalian, namun sebelum jauh saya ingin sampaikan dulu peran pengembangan komunitas Kelor di Indonesia ini pada awalnya. Jadi awalnya itu memang tujuannya sehat dan sejahtera ketika kita mulai dulu. Sehatnya itu Kelor diarahkan untuk menjadi sumber asupan nutrisi bangsa kita sehingga bangsa kita menjadi sehat. Pun dalam konteks pandemi ini, karena ribuan literatur sudah tidak bisa dibantah lagi bahwa kandungan nutrisi Kelor yang berlimpah itu mampu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga dapat menjaga kesehatan dari masyarakat kita, bangsa kita. Nah, namun karena kebanyakan dari kita pun banyak yang terpuruk, maka Kelor pun posisinya menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Sehingga Kelor ini dalam kondisi COVID justru memiliki dua sisi mata uang yang pada saat bersamaan dia menjadikan bangsa kita sehat dengan konsumsi sayur Kelornya misalnya seperti itu, dan dia juga pada saat bersamaan dapat meningkatkan derajat kesejahteraan dengan menjadikannya sebagai komoditas usaha baru. Nah, itulah makanya sejak pandemi kemarin kita mencoba membantu masyarakat untuk bagaimana sisi Kelor dan bisnis ini dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan juga derajat pendapatan masyarakat itu sendiri, terutama yang ada di pedesaan. Bapak Ibu sekalian, saya akan flashback dulu agar Bapak Ibu dulu awal di Indonesia tahun 2012 itu 2006 sih kalau saya mulai, itu justru digunakan untuk mengatasi malnutrisi yang terjadi di banyak belahan dunia. Jadi pada waktu itu dunia sedang mengalami betul-betul tekanan malnutrisi. Padahal 10 tahun sebelumnya banyak sekali hasil penelitian dan fakta real seperti yang disampaikan Bugli atau Palada itu, Kelor mampu menyelamatkan jutaan anak-anak yang terkena malnutrisi seperti ini. Nah, di Indonesia pada waktu itu NTT 80% masyarakatnya kekurangan gizi, maka digelarlah program Kelor di sana oleh TNI dalam program serbuan teritorial zamannya Pak Gatot Nurmantio. Jadi tidak ada ceritanya Kelor dimulai di Indonesia sebagai komoditas usaha, itu tidak ada. Termasuk saya nggak sengaja jadi pengusaha Kelor, itu bukan sengaja jadi pengusaha Kelor. Bagaimana di Indonesia? Nah, ini data tahun 2017. Di Indonesia ini, Bapak Ibu sekalian, hanya 2 provinsi yang kondisi gizinya itu akut, yaitu Provinsi Bali dan daerah istimewa Yogyakarta. Sisanya 32 provinsi itu akut kronis malah. Jadi tidak ada satupun yang benar provinsi di kita kalau dilihat dari masalah gizinya. Itu
Itulah kemudian makanya kami menggelar yang namanya revolusi nutrisi. Apa itu? Yang pertama menjadikan kelor sebagai sumber asupan nutrisi bangsa Indonesia, agar masyarakat di pedesaan itu mau menanam kelor, kemudian menjadikannya sayur kelor dan dikonsumsi harian sebagai sumber nutrisi bagi dirinya yang mudah dan murah. Dan kedua, meningkatkan nilai gizi makanan dan minuman generasi muda. Nah ini yang sisi bisnisnya justru ada di sini. Coba kalau Bapak Ibu lihat makanan minuman instan yang ada di tepi-tepi jalan itu kan hampir semuanya import ya. Saya nggak mau nyebut merek lah, hampir semuanya import lah. Masa kita nggak punya yang seperti itu. Padahal fakta realnya kita kaya dengan bahan-bahan makanan dan minuman yang justru nutrisinya jauh lebih tinggi daripada yang datang dari luar. Nah, di sini juga kembali menunjukkan revolusi nutrisi ini satu sisi sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan bangsa Indonesia, dan satu sisi lagi juga meningkatkan derajat kesejahteraan melalui sumber pendapatan baru berbasis kelor. Nah, ini sudah tidak bisa dibantah lah. Ada ribuan hasil penelitian yang menunjukkan kelor ini memiliki kandungan nutrisi yang berlipat dan digunakan oleh banyak sekali negara. Tapi kan di kita susah juga. Kelor ini kan ada yang untuk memandikan mayat, karena bangsa kita ini sakti-sakti, takut hilang kesaktiannya, hilang susuknya dan sebagainya, seperti itu masih banyak lah, masih banyak. Jadi rada susah. Itulah mengapa kemudian yang berkembang malah justru di luar negeri.